Bangladesh adalah salah satu dari sedikit negara muslim di dunia yang melegalkan prostitusi. Rumah bordil Kandapara di distrik Tangail adalah rumah bordil tertua dan terbesar kedua di negara ini. Rumah bordil ini telah berdiri selama sekitar 200 tahun. Rumah bordil ini dihancurkan pada tahun 2014, tetapi telah dibangun kembali dengan bantuan LSM setempat. Banyak wanita yang lahir di sana, tumbuh di sana, dan tidak tahu harus kemana lagi saat rumah bordil itu menghilang. Para pendukung rumah bordil tersebut percaya bahwa pekerjaan anu-anu juga merupakan pekerjaan, dan bahwa para wanita ini tidak ingin melakukan hal lain. Para wanita itu sendiri berdemonstrasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pekerja. Dan pada akhir tahun 2014, Asosiasi Pengacara Wanita Nasional Bangladesh meyakinkan pengadilan tinggi bahwa pengusiran para pekerja seks tersebut merupakan tindakan ilegal. Para pekerja seks tersebut segera kembali ke rumah mereka. Saat ini, distrik bordil di daerah itu dikelilingi oleh tembok. Di jalan-jalan sempit terdapat warung makanan, kedai teh, dan pedagang kaki lima. Bordil adalah tempat dengan aturan dan hierarki kekuasaannya sendiri, yang sama sekali berbeda dari masyarakat umum. Misalnya, di dalam bordil, para wanita lemah tetapi juga berkuasa. Tahap yang paling rentan adalah ketika seorang pekerja muda memasuki bordil. Dia disebut gadis terikat. Gadis terikat biasanya berusia 12 hingga 14 tahun. Gadis-gadis ini berasal dari keluarga miskin dan sering menjadi korban perdagangan manusia. Mereka tidak memiliki kebebasan atau hak. Mereka adalah milik seorang germo, memiliki utang, dan tidak diizinkan keluar atau menyimpan uang mereka. Ketika mereka telah membayar semua utang mereka, yang memakan waktu antara 1 hingga 5 tahun, mereka menjadi pekerja seks mandiri. Kemudian, mereka dapat menolak pelanggan dan menyimpan uang mereka sendiri. Sejak saat seorang wanita telah membayar utangnya, dia bebas meninggalkan rumah bordil. Namun, para wanita ini distigma secara sosial di luar rumah mereka, dan dengan demikian sering memilih untuk tinggal dan terus menghidupi keluarga mereka dengan penghasilan mereka. Banyak lokalisasi kumuh di Bangladesh yang dihuni oleh PSK berusia remaja. Rata-rata dari mereka dijual secara sukarela oleh orang tuanya sendiri demi memenuhi kebutuhan hidup yang kian mencekik. Kehidupan mereka sungguh jauh dari kata layak, ditambah dengan risiko penularan penyakit yang mengincar mereka kapan saja. Ada sekitar 14 rumah pelacuran resmi di Bangladesh. Di dalamnya terdapat 800 kamar kecil yang dipakai PSK, melayani tamu. Berbeda dari kebanyakan rumah bordil yang menyediakan jasa dari perempuan dewasa, di Kandapara pelanggan bisa menemukan pekerja seks di bawah umur, bahkan ada yang masih 11 tahun. Praktik prostitusi dimanapun sama saja, namun ada yang berbeda di negara Bangladesh. Kabarnya, tarif prostitusi atau harga PSK di Bangladesh sangat murah, bahkan termurah di dunia. Dikabarkan untuk menyewa satu wanita di Bangladesh, para pelanggan hanya membayar Rp7.000 saja untuk 1 jam. Harga yang sangat murah tersebut kemudian dibagikan separuhnya dengan seorang mucikari, IRV. Ada juga yang dijual oleh orang tuanya sendiri ke mucikari. Biasanya mereka dihargai 2,2 juta rupiah. Dalam sehari, para pekerja anu-anu di sana bisa melayani 20 hingga 25 pelanggan. Mirisnya, semua uang hasil kerja kerasnya akan diambil sang germo. Si PSK hanya akan mendapat makan dan sedikit bingkisan. Agar tetap laku dan digandrungi, para PSK diharuskan minum obat Oradexon, semacam pil steroid untuk menambah nafsu makan, sehingga mereka akan tampak tambun dan subur di mata pelanggan. Sayangnya, banyak yang nggak tahu kalau pil steroid ini sebetulnya adalah obat yang biasa diberikan sebagai penggemuk sapi. Para pekerja anu-anu di Kandapara biasa mengonsumsi Oradexon 10 hingga 15 butir sehari. Pil ini dapat dengan mudah dibeli di warung-warung tanpa resep dokter. Harganya pun relatif murah, hanya Rp2.000 hingga Rp5.000. Pil tersebut memang bisa membuat mereka lebih bugar. Akan tetapi jika dikonsumsi terus-menerus, ada bahaya yang justru mengintai para pekerja anu-anu ini, bisa menyebabkan diabetes, tekanan darah tinggi, hingga sakit kepala yang berlebih. Yang terparah bisa membuat mereka kecanduan yang bisa menimbulkan kematian. Tidak sedikit dari mereka lahir di rumah bordil itu.
karena ibunya juga berprofesi sebagai PSK di sana. Bisnis prostitusi pun menjadi sesuatu yang normal bagi mereka. Pekerja anu-anu dan korban perdagangan manusia, khususnya pekerja anu-anu perempuan dan korbannya, memiliki banyak kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksi yang belum terpenuhi. Secara khusus, layanan keluarga berencana, kesehatan seksual, kesehatan ibu, dan reproduksi seringkali diabaikan, yang menempatkan pekerja anu-anu pada risiko tinggi terkait HIV dan kematian ibu. Untuk mengatasi risiko tersebut, ada dorongan global untuk memastikan PSK memiliki perlindungan terhadap HIV. Karena anu-anu tanpa pengaman lebih menguntungkan, praktik ini terus menjadi tempat berkembang biaknya infeksi menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan ini menyebabkan tingginya angka aborsi di kalangan pekerja anu-anu. Faktanya, komplikasi terkait aborsi merupakan penyebab utama kematian ibu bagi pekerja anu-anu perempuan, terutama karena banyak dari mereka tidak memiliki akses ke perawatan aborsi yang memadai dan aman. Ketika perempuan yang terlibat dalam PSK hamil dan memilih untuk memiliki anak, mereka menghadapi berbagai hambatan untuk memiliki kehamilan yang sehat. Banyak dari perempuan ini, khususnya mereka yang menjadi korban perdagangan anu-anu atau enak-enak, tidak menyadari bahwa mereka hamil, dan karena itu tidak menerima perawatan prenatal yang memadai. Jika mereka menyadari kehamilan mereka, germo mereka seringkali akan menolak akses mereka ke perawatan prenatal yang memadai. Di Daulat Dia khususnya, karena banyak pekerja anu-anu di bawah umur, kehamilan mereka pada dasarnya berisiko tinggi. Kegagalan untuk mendapatkan perawatan prenatal yang substansial membuat perempuan yang lebih muda ini bahkan lebih rentan terhadap morbiditas dan mortalitas ibu. Lebih jauh lagi, para perempuan ini dipaksa untuk terus bekerja karena kehamilan menjual. Banyak klien lebih suka berhubungan dengan wanita hamil dan bersedia membayar lebih untuk itu. Di Bangladesh, meskipun pekerjaan anu-anu legal, sulit bagi pekerja PSK dan korban untuk menjalankan hak-hak mereka dan mengakses sumber daya kesehatan yang penting karena rasa malu yang disebabkan oleh budaya dan agama yang menyelimuti bidang pekerjaan ini. Petugas kesehatan seringkali tidak menghormati dan melecehkan PSK, dan dalam kasus Daulat Dia, bahkan para korban, banyak PSK hamil tidak menghadiri pemeriksaan prenatal karena dokter seringkali tidak memperlakukan mereka dengan baik. Selain itu, banyak PSK mungkin tidak mau pergi ke klinik kesehatan karena mereka takut diperlakukan tidak baik. Kurangnya perawatan prenatal ini berkontribusi besar terhadap tingginya angka kematian ibu di kalangan PSK.